Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi Face Negotiation Theory. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Triwahyuni dengan NIM 20.530.328. Yang kedua ada Safura Albatul Latifah dengan NIM 20.530.336. Yang ketiga ada Siti Amar Azizia Putih Taliu dengan NIM 20.200.530.326. Ada Yovanda Aryani dengan NIM 20.200.530.329. Dan yang terakhir saya sendiri, Yusrina Amalia Izzati dengan NIM 20.200.530.277. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Face Negotiation Theory dikemukakan pertama kali oleh Stella Tengtomi pada tahun 1985. Teori ini membantu mengelola konflik budaya yang berbeda dalam aspek komunikasi. Selain itu, teori ini dikembangkan oleh Stella Tengtomi dan juga para kolegennya. Teori ini menjadi basis dalam memprediksi bagaimana manusia akan menerima face word dalam budaya yang berbeda. Face dalam hal ini merujuk pada citra seseorang dalam kehadirannya dengan orang lain. Ini meliputi perasaan atas penghormatan, penghargaan, status, koneksi, loyalitas, dan nilai-nilai yang relevan. Dengan kata lain, face merujuk pada perasaan yang tidak baik tentang diri Anda di dalam apapun cara budaya Anda dijalankan. Bagi beberapa orang, hal ini berarti menjadi anggota bagian dari keluarga yang baik, dan bagi sebagian orang lain mungkin bisa berarti menjadi praktis profesional yang efektif. Asumsi dari Face Negotiation Theory adalah bahwa ada perbedaan yang berlangsung dalam masing-masing budaya, kelompok atau komunitas dalam komunikasi yang terjadi. Seringkali terjadi proses penyampaian pesan yang tidak sempurna, di mana tidak tersampaikan dengan baik. Komunikasi ini bisa menimbulkan salah pengertian dalam kelompok atau komunitas tersebut. Dimungkinkan juga terjadi konflik antara dua kelompok atau komunitas atau bahkan lebih ketika mereka tidak bisa menerima identitas kelompok atau komunitas lain yang berbeda. Jika kelompok atau komunitasnya sama, konflik cenderung lebih tereduksi karena ada adat, kebiasaan, dan norma yang mengikat sama. Latar belakang teori ini terbentuk dari berbagai komentar mengenai pemikiran bahwa setiap orang dari budaya yang berbeda memiliki berbagai pemikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran ini menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda tergantung budaya masing-masing. Budaya individualistik dan kolektivistik. Budaya individualistik yaitu nilai budaya yang menekankan individu dibanding dengan kelompok. Individualisme adalah identitas aku. Individualisme menekankan inisiatif individual, kemandirian, ekspresi individual, dan privasi. Orang-orang di negara yang menganut individualistik biasanya bersifat low contact culture. Dalam berinteraksi, mereka secara langsung mengutarakan pokok persoalan tanpa berbelit-belit. Contoh negara yang dipandang individualistik yaitu Amerika, Australia, Inggris, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru. Sedangkan budaya kolektivistik yaitu nilai budaya yang menekankan pada kelompok dibanding individual. Kolektivisme adalah identitas kita. Budaya kolektivisme menganggap penting bekerja sama dan memandang diri mereka bagian dari kelompok. Orang-orang di negara yang menganut budaya kolektivisme biasanya bersifat high contact culture. Dalam berinteraksi lebih mengutamakan untuk membangun suasana harmonis dengan lawan bicara tetapi tidak langsung kepada inti pembicaraan. Contoh negara yang dipandang kolektivistik yaitu Indonesia, Kolombia, Venezuela, Panama, Meksiko, Ekuador, dan Guatemala. Face Negotiation Theory dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sadar atau tidak telah melakukan face negotiation theory dengan orang yang berbeda ras, etnik, kelompok, dan budaya dengannya. Karena berkomunikasi adalah salah satu hal yang selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda-beda. Robert B. Taylor mengatakan, kebudayaan merupakan seluruh aspek-aspek yang meliputi pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua daya dukung lain dan kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Kedua definisi budaya di atas tetap menggolongkan agama atau kepercayaan sebagai salah satu unsur utama dalam budaya, sekaligus elemen penting untuk menata kehidupan manusia secara kolektif. Kesimpulan, Face Negotiation Theory dikembangkan oleh Stella Tintomi, menjelaskan bagaimana orang dari budaya yang berbeda mengolah mukanya untuk menyelesaikan konflik. Budaya memberikan pengaruh terhadap penyelesaian konflik. Budaya kolektivistik mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok dan melaksanakan tugas yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok. Sedangkan budaya individualistik mendefinisikan dirinya sebagai seseorang yang independen dan mengerjakan tugas untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan akan muka ada dua, yaitu positif dan negatif. Kemudian beberapa cara mengelola konflik yaitu yang pertama menghindar atau avoiding, kemudian menurut atau obliging, berkompromi atau compromising, mendominasi atau dominating, dan yang terakhir mengintegrasi atau integrating. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.